harapannya tidak ada mahasiswa yang tertinggal materi. Alasan belum sempat join. Di pagi hari ini, sore hari ini, lupa saya belum titip. Harusnya sore ya. Di sore hari ini, seperti yang sudah saya sampaikan, seperti di pertemuan yang kemarin, pertemuan kedua, kita akan berbicara dua hal. Pertama, kita berbicara terkait landasan pendidikan Pancasila, dan yang kedua kita akan berbicara terkait tujuan pendidikan Pancasila. Sebelum kita lanjut, kalau berbicara landasan banyak sekali ya, ada historis, ada filosofis, ada yuridis, dan yang lainnya. Seperti sudah saya sampaikan, saya mengangkat ada 4 landasan. Saya mengajak kepada masing-masing semuanya yang sudah join, kita berdoa bersama-sama kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dalam hati menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum saya lanjut menyampaikan materi, barangkali ada yang mau bertanya ataupun berkomentar, tentunya yang ada sangkut pautnya dengan mata kuliah. Saya persilahkan. Silakan. Pak, ini bukan pertanyaan, tapi berkaitan dengan tugas, Pak. Selama ini sudah berapa kali kita pertemuan, tapi belum pernah dia dikasih tugas. Oke, terima kasih Maria. Sepertinya hanya Maria, mahasiswa di UCI, yang minta tugas ya. Kami juga mau minta tugas, Pak. Oh gitu. Kita mau konfirmasi dari Pak. Oh, ternyata bukan hanya Maria. Krisna Dewi Dayanti juga pengen tugas. Sudah saya sampaikan ya, seperti pertemuan sebelumnya, saya biasanya pertemuan 1, 2, 3 itu tidak pernah ada tugas. Biasanya, ini kebiasaan saya. Nanti kalau sudah pertemuan keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Alhamdulillah. Kalau diperlukan ada penugasan, tentunya saya akan berikan tugas. Nah, tidak usah khawatir, saya berharap karena Maria sama Kristina selalu nantang tugas, pas ada tugas kalau ngumpulkan terakhir, ya ini harus beri hukuman, Pak, beri hukuman. Harus diperhitungkan. Pertanyakan. Terima kasih Maria sama Kristina yang memang nantang tugas. Tentunya saya berikan ya tugas, santai saja, tidak usah khawatir. Saya memberikan tugasnya seperti sudah saya sampaikan, nanti bahan untuk UAS, saya akan memintakan tugas tentunya individu. Seperti yang sudah saya sampaikan, tugasnya adalah wawancara terstruktur terkait Pancasila. Nanti kisi-kisi tugasnya akan saya sampaikan pasca UTS. Bisa pertemuan ke-11 atau pertemuan ke-12. Gitu. Untuk tugasnya itu terakhir, pasti itu bakal ada. Tugas-tugas lainnya yang ada sangkut pautnya dengan materi tentunya akan saya tugaskan. Dan rencananya di pertemuan yang akan datang, 3, saya akan berikan tugas. Pertanyaannya simpel, cuman perlu analisa yang mendalam. Itu Maria untuk tugasnya. Dikerjakan besok kalau ada tugas ya Maria. Siap, bisa, Pak. Silakan yang lain. Pertanyaannya Maria sudah 2 pertemuan berturut-turut tetap menanyakan tugas. Silakan yang lain. Subandrio, ada pertanyaan, komentar, atau ada yang mau disampaikan? Tidak ada, Pak. Oh, belum ada. Oke, kita lanjut dulu kalau belum ada. Di pertemuan kedua kemarin sudah saya sampaikan, mudah-mudahan ini hanya flashback saja ya. Oke, kemarin sudah saya sampaikan terkait burung Garuda, terus bahan kajian materinya dan lain sebagainya sudah saya sampaikan. Terus kompetensi yang diharapkan pun sudah saya sampaikan. Kita lanjut kepada materi, sebetulnya bukan lanjut ya, lebih kepada pendalaman materi untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Seperti yang sudah di-share screen oleh saya, Subandrio bisa nyalakan mikrofon? Iya, Pak, bisa. Sudah lihat, Pak. Ya, sudah terlihat landasan historis? Sudah, Pak. Subandrio memang tidak ada baju rapi selain kaos? Ada, Pak, ada, Pak. Oke, saya merasa kurang rapi. Karena kebetulan saya juga rapi. Ini selalu saya sampaikan,
Meskipun kalian fakultasnya ekonomi, yang namanya ke kampus, kalau pas kuliah pakai kaos oblong, pasti saya tegur. Kalaupun pakai kaos, tapi saya tidak menyarankan ya. Kalaupun pakai kaos, biasanya yang ada kerahnya. Tapi saya sarankan untuk jangan seperti itu. Yang rapi Iya, ya, Bu. besok bukan hanya Subandrio, tentunya yang lain juga silahkan. Biar lebih rapi. Dalam landasan historis, ini sudah saya sampaikan sepintas di pertemuan kedua kemarin. Jadi kita akan berbicara sedikit banyak dengan yang namanya sejarah. Sejarah dalam hal ini tentunya kita berbicara terkait sejarah Pancasila ataupun adanya ataupun asal muasal Pancasila. Tentunya karena kita terbatas oleh RPS, dalam satu pertemuan itu ada beberapa hal yang harus kita bahas, maka tentunya kita tidak terlalu mendalam. Ketika kita berbicara historis, maka kita tidak terlepas dengan yang namanya sejarah. Saya yakin mahasiswaku semuanya yang sudah join di Zoom ini mungkin pernah dengar sebuah perkataan yang disampaikan oleh Soekarno, sebuah akronim yaitu disebut dengan jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan atau melupakan sejarah. Sejarah itu sangat penting. Harapannya dengan adanya sejarah, nah, kalau kita berbicara sejarah berarti kan masa yang lalu. Ini tidak ada sejarah ya. Kita berbicara terkait masa yang akan datang, alias ya tentunya masa yang lalu. Harapannya dengan adanya sejarah, kita bisa bercermin dari yang sudah, supaya kedepannya tidak terjadi lagi. Tempatnya Sudaryo ini ada musik, makanya saya mute kan. Sudah tidak begitu terus kita menyalakan. Kita lanjutkan. Ketika kita berbicara sejarah, tentunya sejarah itu tidak terlepas dengan hal-hal yang telah lampau. Nah, tadi sudah saya sampaikan salah satu tujuannya adalah supaya yang sudah terjadi tidak terulang lagi. Seperti contoh, negara kita pernah dijajah. Sebetulnya sih bukan negara, tapi lebih tepat adalah bangsa. Bangsa kita itu sudah pernah dijajah. Harapannya dengan mempelajari sejarah yaitu supaya tidak terjadi lagi entah menjajah, entah dijajah. Kita sekarang akan berbicara terkait landasan historis. Ketika kita berbicara landasan historis, maka yang muncul adalah proses bangsa Indonesia. Kita mulai dari yang warna biru apa ini tuh warnanya? Pokoknya warna biru ya, kita sepakati warnanya. Kita berbicara dari yang paling pertama yaitu kerajaan. Tentunya saya yakin ada zaman ataupun ada kala sebelum yang namanya sejarah. Mungkin prasejarah dan lain sebagainya. Namun biar lebih rasional kita berbicara zaman kerajaan. Saya ulangi, zaman kerajaan. Kerajaan mana yang biasanya sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, biasanya yang lebih terkenal kalau kita berbicara sejarah, mungkin adanya kerajaan Kutai, Sriwijaya, terus Majapahit, Pajajaran, Tarumanegara, dan yang lain sebagainya. Tentunya itu semua tidak terlepas dengan yang namanya catatan sejarah. Di sini juga disampaikan sejarah itu hal yang bisa memberikan sebuah kearifan. Sejarah itu merupakan guru kehidupan. Di sini disampaikan dalam handout yang sudah saya sharekan di pertemuan kedua kemarin. Harapan saya dengan mempelajari bentuk sejarah seperti apapun, khususnya mulai zaman kerajaan, karena kalau kita berbicara kerajaan di zaman sekarang, barangkali kan tinggal sejarah. Mungkin zaman sekarang misalkan masih ada peninggalan kerajaan Kutai misalkan, ataupun kerajaan yang lainnya, itu kan tinggal peninggalan. Tentunya terkait ketatanegaraan ataupun pelaksanaan dalam kerajaan tersebut sudah tidak ada. Meskipun di negara kita masih ada contohnya, seperti kalau kalian sudah di Jogja ada kerajaan ataupun ada keraton Yogyakarta. Rajanya pun sekaligus menjadi gubernur. Dan ini masih berguna, masih berjalan, masih hidup sampai sekarang. Alias ketatanegaraannya itu dalam kerajaannya masih berjalan, meskipun ini bagian dari Indonesia. Ketika kita berbicara kerajaan, kita kan berbicara dalam Pancasila.
dalam handout yang sudah saya sampaikan di sini ada catatan yang menunjukkan bahwa ternyata di kerajaan zaman dulu itu sudah ada yang namanya kita sebut dengan istilah Pancasila ya, meskipun tepatnya bukan seperti Pancasila. Meskipun zaman dulu istilahnya bukan Pancasila, kalau zaman sekarang kan lebih terkenal dengan sebutan Five Principle ataupun 5 dasar. Nah, hal tersebut ternyata zaman dulu sudah ada ketika kita berbicara Pancasila. Misalkan dalam sebuah catatan ataupun dalam sebuah buku, di sana disampaikan dalam buku Nagara Kartagama yang dikarang oleh Empu Prapanca. Di sana itu dan juga ada dalam buku ataupun dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, di sana juga disampaikan yang masih ada dalam bahasa Sanskerta ada 5 hal. Kalau yang lebih kita kenal, kalau orang Jawa itu mengatakan dengan molimo, tidak boleh melakukan kekerasan atau dilarang membunuh, tidak boleh mencuri, tidak berjiwa dengki, tidak berbohong, tidak meminum minuman keras. Nah, tulisan ini ataupun yang saya sampaikan barusan, kalian tinggal mencari sebuah buku karangan Darmo Diharjo ini tahun 78 halaman 6. Ada juga yang lainnya barangkali dalam ajaran agama masing-masing ada mungkin yang memuat 5 prinsip. Nah, ternyata Pancasila itu jauh sebelum negara kita ada, itu dalam diri bangsa kita itu sudah ada. Kenapa kok harus saya sampaikan? Kita semua itu harus start dari sejarah. Makanya mahasiswaku yang sudah join di Zoom, sesekali coba tanyakan sejarah kalian sendiri. Wajar dong seorang mahasiswa bertanya kepada orang tuanya kalau masih di rumah ya. Mungkin bertanya bagaimana dulu ketemunya orang tuanya. Ini kan penting untuk mengetahui sejarah kita itu seperti apa. Dan banyak lagi yang lainnya, misalkan kita berbicara terkait Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, dan ini semua itu tidak terlepas dengan negara luar sana, yaitu misalkan dari Tiongkok ataupun Cina. Ketika kita berbicara kerajaan, banyak sekali kerajaan-kerajaan yang tentunya hadir kala itu. Maka muncullah sebuah pertanyaan simpel. Saya ingin bertanya kepada NDRI ini panggilannya siapa? Emang Dri? Iya, panggilannya Andri. Oke, nama lengkapnya siapa Andri? Andri Ramdhani, Pak. Oke, Andri Ramdhani panggilannya Andri. Oke, Andri. Iya, Pak. Pertanyaan saya adalah, duluan mana menurut Andri, negara atau bangsa, Andri? Bagi saya bangsa, Pak. Alasannya, Andri? Apa, Pak? Alasannya? Karena tidak akan tercipta sebuah negara apabila tidak ada bangsa, Pak. Oke, ada buktinya? Buktinya ya kita semua ini, Pak. Oke, dulu kembali ke pertanyaan saya. Kalau kita semua, berarti kan negara kita sudah ada dong. Iya. Apakah Andri lahir sebelum 45? Tentunya kan setelah 45. Iya, setelah 45. Kalau hadir berarti kan duluan negara. Iya. Oke. Jadi sebetulnya ada sebuah fakta sejarah. Iya, Pak. 17 tahun sebelum merdeka tahun berapa? 17 sebelum tahun merdeka tahun 35 kalau kurang lebih. Apakah 28? Bentar, Pak, saya lah menghitung kurang, Pak. Oke. 40. Anak manajemen mungkin agak kurang ya kalau ngitung duit mah ya. Tidak. Hitung langsung mas susah, Pak. Ya? Harus dihitung dikotret dulu. Oke, Andri. 1928 sejarah mencatat ada kegiatan apa, Andri? Kegiatan apa namanya? Demo besar-besaran, Pak, mahasiswa. 28 Oktober. Oh, 28 Oktober, Sumpah Pemuda, Pak. Oke. Kirain 98. 28 Oktober 1928. Iya. Bangsa kita jauh sebelum berdiri negara kita, 7 tahun sebelum merdeka, itu ada perkumpulan anak muda dengan mengatakan kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang Indonesia.
Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, Saya yang satu. menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Sebelum kita merdeka, ternyata bangsa kita itu sudah bersepakat dan sudah ada. Bukti adanya Sumpah Pemuda. Coba kita resapi bersama. Ini jauh sebelum kita merdeka. Barangkali ini ketika masih ada penjajah, tapi sudah ada yang mempersatukan bangsa kita. Kalau di masa sekarang, terlihat beberapa orang melakukan misalkan tawuran ataupun lain sebagainya. Ini ironis sekali. Dulu, kakek nenek moyang kita tidak ada yang namanya berantem, justru malah ingin bersatu. Lanjutkan. Ketika kita berbicara bangsa dan negara, pertanyaan lebih lanjut. Kita sepakat ya, Andri? Duluan bangsa daripada negara ya? Iya, Pak. Apakah ada sebuah negara duluan negara baru bangsa? Setahu saya sih belum ada, Pak. Ada yang bisa memberikan contoh? Adakah mereka itu mengatakan ini negara kita, tapi belum ada bangsanya? Oh, Amerika Serikat mungkin, Pak. Kalau Amerika Serikat tentunya tidak. Soalnya kan kebanyakan orang Amerika Serikat kan berasal dari Inggris ya kan, Pak? Karena Amerika kan luas sekali. Amerika yang mana dulu nih? Amerika Serikat, Pak. Akan serikat itu kan banyak sekali. Ya, kan setahu saya, Pak, kan ya. Yang mana dulu nih? Amerika kan banyak bagiannya. Ya, pokoknya negara Amerika Serikat aja, Pak. Negara semuanya gitulah. Kan kebanyakan Amerika Serikat itu tuh dari Inggris yang migrasi ke Amerika Serikat dan mengusir penduduk asli yaitu penduduk Apache Indian gitu, Pak. Setahu saya seperti itu. Dan mengatasnamakan kalau negara ini negara kita gitu. Dan singkat cerita kalau kita berbicara lebih lanjut ya, seperti contoh negara, seperti contoh ada yang duluan mengatakan ini negara kita baru ada bangsanya. Barangkali baru-baru ini ada yang tahu sebuah kelompok orang yang mengatakan Israel. Ada yang tahu Israel? Tahu, Pak. Apakah ada negara Israel? Ada, Pak. Bagi mereka ada. Kita di dunia kita ada atau tidak ada Israel? Bagi saya tidak ada, Pak. Ini adalah sebagai bentuk bahwasanya mereka mengatakan lebih dahulu negaranya. Kita tidak tahu yang mana bangsanya kan. Seakan-akan kan yang muncul dalam Israel ya tadi disampaikan. Misalkan Amerika. Kita tidak mengatakan Amerika semuanya ya. Namun kan kita yang sudah tahu bersama kalau kita berbicara terkait Israel tidak terlepas dengan negara Amerika. Kita lanjut, Dri. Kalau kita berbicara terkait bangsa dan negara, maka yang muncul adalah selanjutnya adalah negara. Kita sudah pada paham ya yang namanya bangsa adalah manusia. Jadi misalkan Andri memerdekakan sebuah negara tanpa adanya bangsa itu tidak bisa. Wah, saya punya segerombol ekor kambing, misalkan ada 20 juta kambing, mendirikanlah negara. Saya pikir tidak bisa ya, karena itu bukan manusia. Selanjutnya kita berbicara terkait negara, meskipun ini bukan ranah saya ya, karena ada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Seingat Andri dan setahu Andri, syarat untuk mendirikan negara ada berapa, Andri? Ada 3, Pak. Setahu saya. Ya wilayah, terus ya rakyatnya sendiri itu, Pak. Pemerintahan, kalau nggak salah itu. Apakah tidak perlu yang keempat? Kedaulatan mungkin, Pak. Misalkan betul kedaulatan atau bisa dikatakan pengakuan dari negara lain. Negara lain. Itu hanya sebatas manusia, tempat, terus ada pemerintahan. Ini kan banyak sekali. Misalkan kayak yang ramai sekarang adanya misalkan Sunda Empire. Ini kan tidak memenuhi syaratnya. Atau misalkan ada yang lain ya contoh-contohnya ya. Nah, yang selanjutnya itu pengakuan dari negara lain. Dan kalau dispesifikasikan adanya pemerintahan. Pemerintahan pun kan dispesifikasikan. Ada kepala negara, ada kepala pemerintah. Kebetulan di negara kita kan sama. Kepala negara sama kepala pemerintahnya sama. Tapi seperti di Inggris mungkinnya, Pak. Betul di Inggris, di Jepang itu kan berbeda. Ada panglima di sana. Perdana Menteri, Pak, kalau nggak salah. Betul, Perdana Menteri. Ada diri yang selanjutnya. Kalau kita berbicara terkait negara, seperti yang sudah kita ketahui bersama, negara itu kan harus jelas.
batas wilayahnya sampai mana, dari mana ke mana, tentunya kan harus jelas. Nah, barangkali kita memberikan sebuah contoh. Mungkin ada teman-teman kalian yang tahun setelah 98 lepasnya sebuah pulau dengan nama Timor Timur yang sekarang menjadi Timor Leste. Ini kan ada sebuah problem, ada sebuah pertanyaan yang mungkin ini bisa dijawab oleh Andri. Ada sebuah pertanyaan, Andri. Duluan, maaf, saya ulangi. Indonesia sepakat pernah dijajah, Andri? Bagi saya, kalau Indonesia sih Pak, tidak Pak. Saya ulangi, apakah sepakat Indonesia pernah dijajah? Tidak Pak. Apakah sepakat bangsa Indonesia pernah dijajah? Ya. Kenapa? Hanya sepakat ya. Kalau lanjut. Apakah Indonesia, negara Indonesia pernah menjajah? Pernah menjajah? Tidak, Pak. Tidak pernah Pak, setahu saya. Pak, kecuali Indonesia dijajah. Satu-satu ya, yang menjawabnya satu dulu, terus stop dulu. Saya anti kekeroyokan ya, anti. Jadi kalau berani 1 lawan 1 ya. Jadi kalau ada pertanyaan apakah Indonesia pernah menjajah, secara tidak langsung jangan salah, Indonesia itu pernah menjajah loh, Andri. Mau secara tidak langsung. Sebetulnya bukan secara tidak langsung, bahkan bisa dikatakan secara langsung. Silahkan tanya kakak kelas kalian, ada namanya itu, nama panggilannya Joe, seorang mahasiswa luar negeri dari Timor Leste. Tanya, negara Timor Leste pernah dijajah belum? Jawabannya pernah. Siapa? Indonesia. Kan muncul pertanyaan dari kita, apakah betul kita pernah menjajah? Saya yakin kita tidak sepakat ya kalau kita pernah menjajah ya. Iya Pak. Tapi buktinya seperti itu. Kalau ada sebuah tempat, daerah, provinsi, ataupun lain sebagainya ya, yang terpisah dari negara sebelumnya, biasanya negara sebelumnya itu dikatakan sebagai penjajah. Saya ulangi, meskipun kita belum pernah menjajah, tapi mereka tahunya dalam sejarah mereka, Indonesia adalah yang terakhir menjajah. Kita tidak tahu apakah bakal ada yang seperti Timur Leste, kita tidak bakal tahu. Kenapa kok harus saya sampaikan? Suatu ketika mungkin ada pertanyaan simpel seperti itu. Nah, kalau kita berbicara terkait menjajah, apakah secara langsung kita sudah dijajah atau masih dijajah? Secara bangsanya, saya yakin semua bisa menjawab masing-masing hal tersebut. Nah, kembali ke pokok pembahasan kita. Jadi dalam pokok pembahasan kita berbicara yang pertama itu terkait kerajaan. Saya ulangi, dalam kerajaan di zaman dulu itu sudah ada yang seperti Pancasila. Namun namanya bukan Pancasila, atau mungkin yang memiliki agama, misalkan dalam agamanya sendiri ada 5 aturan, mau agama ataupun kepercayaan ataupun lain sebagainya, yang itu ada zaman dulu sebelum kita merdeka, barangkali itu bisa dikatakan sebagai sebuah referensi. Oh ternyata Pancasila itu sudah ada dari dalam diri bangsa Indonesia itu sendiri, jauh sebelum kita merdeka. Kita lanjutkan kepada yang warna merah. Yang warna merah adalah tertulis penjajahan. Maka muncul pertanyaan. Ketika kita berbicara kemerdekaan, otomatis kan ada organisasi-organisasi yang memulai pergerakan. Sebuah pertanyaan karena Andri mudah-mudahan bisa jawab. Sepertinya Andri termasuk yang senang sejarah. Andri, ada sebuah pertanyaan. Organisasi pergerakan nasional pertama apa, Andri? Budi Utomo, Pak. Oke. Ada komentar lain selain Budi Utomo? Halo? Ada komentar lain selain Budi Utomo? Kalau belum ada, saya lanjutkan, Andri. Iya. Andri pernah dengar sebuah organisasi dengan nama Syarikat Islam? Tarekat. Yang sebelumnya dengan nama Syarikat Dagang Islam, itu organisasi yang berdiri sebelum Budi Utomo. Budi Utomo tahun berapa? Tahun 1908, Pak. Syarikat Dagang Islam tahu tahun berapa? Tidak, Pak. Oke. Syarikat Dagang Islam 3 tahun sebelum Budi Utomo, 1905. 1905. Harus saya sampaikan,
dalam catatan sejarah, maaf saya ulangi, dalam catatan sejarah yang disampaikan kepada para siswa di sekolahan, termasuk saya SD, SMP, SMA, karena pendidikan paling dasar saya adalah SD, belum ikutan TK dan lain sebagainya. Saya SD, SMP, SMA itu disampaikan bahwasanya organisasi pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Saya ulangi, organisasi pergerakan nasional pertama adalah Budi Utomo. Ternyata fakta sejarah bisa membuktikan ada yang lebih duluan daripada Budi Utomo, yakni Syarikat Dagang Islam yang sekarang dengan sebutan nama Syarikat Islam. Kita sepakat ya, Andri, lebih dahulu angka 5 daripada angka 8 ya. Iya. Kita ngitung 1 sampai 10, bukan 10 ke 1 ya. Kita sepakat duluan angka 5 daripada angka 8. Yang ingin saya lanjutkan adalah ketika saya kuliah di Pasca Sarjana di UPY, ada seorang profesor ahli sejarah, silahkan cari namanya Prof. Joko Suryo. Di sana menyampaikan, saya bertanya kepada beliau, Prof, organisasi pergerakan nasional pertama apa? Prof. Joko Suryo menyampaikan Syarikat Islam, yang dulunya Syarikat Dagang Islam. Lalu bagaimana dengan Budi Utomo? Budi Utomo organisasi jauh setelah Syarikat Islam. Oke, lanjut. Makanya kita berbicara terkait penjajahan ataupun organisasi pergerakan untuk mengusir sejarah kita mulai dari 1905. Barangkali atau mungkin ada tahun sebelum 1905 kita tidak tahu. Makanya kalau ada yang tahu disampaikan di sini. Kita berbicara terkait penjajahan. Apakah sepakat ketika sebuah statement menyampaikan Indonesia dijajah selama 3,5 abad atau 350 tahun? Sepakat atau tidak? Sepakat, Pak. Oh, yang sepakat siapa? Halo, yang sepakat siapa? Tadi yang sepakat siapa, Dri? Kurang tahu Pak, saya tidak melihat orang videonya. Hanya ada suaranya. Terputus-putus ya. Kalau misalkan Indonesia dijajah selama 3,5 abad, kita Dri hitung saja. Iya, Pak. Kita hitung saja. Orang Indonesia normalnya berapa tahun, Dri? 60 sampai 70 tahun. Oke. Kita bulatkan saja, Dri ya. 60 tahun. Kalau 350 tahun, usia orang Indonesia itu 60 tahun, kita perlu berapa generasi? 6 atau 5, Pak. Oke. 5 kali 6 berapa, Dri? 30. 30 berarti 7 mungkin, Pak. 7 ya. Kita Ya. hitungkan 7 aja ya. 7 kali 6, 42 atau 5 tidak apa-apa. Yang ingin saya sampaikan adalah apakah mungkin 7 keturunan itu dijajah? Barangkali orang Indonesia tidak ada lagi yang seperti kita. Semuanya orang Belanda, jangan-jangan. Ya kita berbicara 350 tahun loh. Apakah mungkin dari raja sebelumnya ataupun ratu sebelumnya misalkan. Terus-terusan kan kita tidak tahu. Saya bukan berbicara terkait benar atau tidaknya. Tapi kan yang harus kita pelajari adalah rasionalnya. Kalau memang betul 350 tahun, ini 6 generasi, apakah mungkin? Misalkan Andre itu punya anak, punya cucu, buyut, dan seterusnya. Ini sampai generasi ke-6 loh, Dri. Kita rasionalkan. Nah, kita lanjut. Ketika kita berbicara penjajahan, maka ada sebuah momen penjajah itu hilang. Penjajah itu musnah dari bangsa kita, itu kapan mulainya, Dri? Nah, ketika Jepang menyerang Indonesia, yang Belanda gitu. Kameranya matikan aja dulu, Dri. Kameranya matikan dulu, Dri, biar tidak terputus suaranya. Oke. Iya, Pak. Dri. Ketika momen menghilangnya penjajah pertama ya Pak, pertama bukan yang Jepang. Ketika yang akan kemudian ya si Belanda gitu ya, lebihnya hilang lah ya setelah Jepang menguasai Indonesia. Nah, itu yang pertama. Kira-kira kalau saya ke sekitar tahun 1942 kalau tidak salah. Itu yang pertama ketika penjajah Belanda sudah selesai menjajahnya.
Kemudian yang kedua, ketika Jepang yang menjajah Indonesia, momen ketika berhentinya penjajahan itu ke sekitar tahun pertama kalinya 1944 ketika ada berita kota Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh Amerika Serikat. Oke. Dan kemudian Jepang menyerah ke persekutu. Yang terjadi saat Perang Dunia Kedua, Pak. Oke, terima kasih Dri komentarnya. Ingin saya lanjutkan. Mangga, Pak. Masih berbicara terkait kerajaan. Maaf, saya ulangi, masih berbicara terkait penjajahan. Ada sebuah statement, saya bukan berarti selalu menyampaikan masalah. Justru saya dengan melontarkan masalah, harapan saya mahasiswa bisa memberikan statement ataupun menguatkan pengetahuan dia. Sebuah pernyataan dilontarkan dengan bahasa seperti ini. Saya ingin minta komentarnya kecuali dari Andri karena dari tadi harus Andri terus. Pertanyaannya adalah, apakah betul Indonesia itu merdeka karena hadiah dari Jepang? Saya ulangi, sepakat atau tidak ketika ada sebuah statement Indonesia itu merdeka karena hanya hadiah dari Jepang? Sepakat atau tidak? Tidak, Pak. Oh, Tidak. kecuali Andri yang menjawab. Kecuali Tidak Andri. sepakat, Pak. Tidak sepakat. Silakan jawab pertanyaan saya, apa alasannya. Satu orang dulu, yang perempuan baru tadi terakhir. Oke, Maria. Apa tidak sepakat, Maria? Indonesia pada saat itu. Oke, Pak. Karena pada saat itu Indonesia tetap melawan dan pendirian untuk melawan penjajahan, bukan Indonesia berdiri di tangan sendiri, bukan atas dasar pemberian dari Jepang, Pak. Mereka berjuang untuk merebut bendera merah putih serta lupa, Pak. Oh, jangan dihafal kalau belajar, makanya Maria. Kalau dihafal pasti bakal lupa. Tambahkan Maria. Setidaknya pada perjuangan. Ya, tambahkan silakan statement dari Maria bisa ditambahkan sama yang lainnya. Oke, Rahmat. Waktu itu. Karena terdesak oleh tentara sekutu, Pak. Ini Rahmat mana ini? Saya, Pak. Bukan mahasiswa baru. Bukan, Pak. Rahmat. Kenapa Rahmat kok Ya. pulang kuliah lagi? Pak, habis dari keluar, Pak. Oh, maksudnya Rahmat pernah keluar gitu? Tidak, Pak. Rahmat bukan angkatan 21 kan? Bukan, baru, Pak. Baru. Rahmat itu mahasiswa baru bukan? Baru, Pak. Oh, baru. Oke, lanjutkan Rahmat. Sepakat atau tidak kalau Indonesia itu merdeka atas hadiah dari Jepang? Sepakat atau tidak? Awalnya memang Jepang kan memberikan janji, Pak. Yaitu pas ulang tahun Jepang, Kaisar Jepang, penjajah Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Janji ini diberikan karena Jepang terdesak oleh tentara sekutu Indonesia, Pak. Oke. Kembali ke pertanyaan saya, sepakat atau tidak kalau Indonesia itu merdeka adalah hadiah dari Jepang? Tidak. Oke, tidak sepakat ya. Barangkali di sini ada mahasiswa yang sepakat. Barusan yang terima kasih komentarnya Rahmat. Barangkali di sini ada mahasiswa yang sepakat. Dan saya nunggu komentarnya. Beda pandangan boleh, asalkan tidak keliru dalam kehidupan ya. Silakan Dri, tambahkan Dri. Daripada sama kucing. Nyalakan dulu mikrofonnya, Dri. Oh iya, Pak. Bagi saya sendiri, saya tidak setuju apabila Indonesia mendapatkan hadiah kemerdekaan dari Jepang. Yang pertama ya karena kami juga melakukan perlawanan terhadap penjajahan Jepang, mulai dari para proklamator sampai para pejuang lapangan, sehingga terjadinya rapat di Hanoi dan ya perjanjian-perjanjian lainnya. Dan alasan hadiah dari Kaisar Jepang itu bagi saya itu hanya ya sekedar kata-kata doang, Pak, agar Indonesia nantinya bisa membantu Jepang dalam melakukan pembangunan kembali negara tersebut. Nah, begitu bagi menurut saya, Pak. Terima kasih dari komentarnya. Kita lanjut.
kita sepakat ya bahwasanya Indonesia itu merdeka bukan karena oh kasihan nih sudah terlalu lama dijajah, bukan demikian ya. Dan kalau kita misalkan di sini ada yang sepakat kalau Indonesia itu merdekanya adalah hadiah, tidak mungkin kan para pejuang, para pahlawan berani mengorbankan tenaga, harta, atau bahkan nyawa sekaligus pun kalau itu adalah sebuah hadiah. Nah, tentunya kan kita tidak sepakat. Lanjut. Setelah kita merdeka, Dri, Iya, Pak. nyalakan mikrofon karena yang lain ini tidak tahu, tidak ada yang menyalakan mikrofon selain Andri. Selanjutnya, Andri, setelah kita merdeka, apakah kita sudah punya dasar negara? Sudah, Pak, tapi ya tidak langsung ada gitu, Pak. 1 tahun 2 tahun baru ada. Setelah kita merdeka, apakah sudah ditentukan Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke? Tidak, Pak. Tentunya belum ya. Nah, Belum ya. kita spesifikan. Ada momen di mana jauh sebelum kita merdeka, ternyata bangsa kita kala itu, para pendiri bangsa kita sebut dengan sebutan founding father, itu jauh-jauh hari sudah merumuskan dengan yang namanya dasar negara. Selain lambang negara, dasar negara juga sudah ditentukan. Ada sebuah perkumpulan dengan nama BPUPKI, mungkin masih ingat kepanjangannya apa, Andri? Badan penyelenggara persiapan kemerdekaan itu, Pak. Dr. Sujun Binkai, kalau nggak salah namanya. Di awal dengan nama BPUPKI, selanjutnya menjadi PPKI, ya. Dalam BPUPKI itu kan sejarah mencatat ada 3 kali rapat, 29 Mei, 1 Juni. 29 Mei, 30 Mei, dan 1 Juni. Oh iya. Pada tanggal 1 Juni, seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan ke belakang, yaitu disebut, kita sepakati itu dengan nama hari lahir istilah Pancasila. Sedangkan 17 atau 18 Agustus itu disebut dengan hari lahir Pancasila. Sedangkan kemarin 1 Oktober disebut dengan hari kesaktian Pancasila. Kita lanjut. Pada tanggal 1 Juni 1945, di depan sidang BPUPKI, Soekarno menyebutkan ada 5 dasar. Nah, jadi ini jauh sebelum kita merdeka, rumusan ataupun gagasan Pancasila itu sudah dibahas oleh Soekarno dan panitia. Dan seterusnya, singkat cerita, BPUPKI itu pada tanggal 1 Juni mencetuskanlah dengan yang dikatakan istilah hari kalau yang kita ketahui bersama kan dengan sebutan hari lahir Pancasila. Sebetulnya lebih tepatnya kalau kita itu mengatakan justru malah hari lahir istilah Pancasila. Di 29 Mei 1945 meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar negara. Jadi ketika sidang pertama itu ditanya apa nih rumusan ataupun gagasan ataupun dasar negara kita, di sana disampaikan ya tentunya memuat 5 sila tersebut, namun tidak seperti sila-sila yang sekarang. Nah, terus pada tanggal 29 Mei 1945 Muhammad Yamin itu mengusulkan calon rumusan negara. Ini hal pertama. Yang tidak mengganggu yang lain. Muhammad Yamin itu mengatakan pertama peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, yang kelima kesejahteraan rakyat. Itu rumusan gagasan yang pertama. Dilanjutkan dengan Supomo di tanggal 1 hari selanjutnya 30 Mei 1945 sama ada 5 hal. Namun dirangkum menjadi yang pertama ada teori negara perseorangan ataupun individualis, yang kedua paham negara kelas, dan yang ketiga paham negara integralistik. Dilanjutkan dengan Soekarno di tanggal 1 Juni 1945, Soekarno ini rumusannya ada 5, nasionalisme ataupun kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan,
3 mufakat atau demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, dan 5 ketuhanan yang Maha Esa dalam kurung dalam artian berkebudayaan. Silahkan kalian buka aja dalam bukunya Kailan halaman 37 sampai 40. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, Pancasila itu sekarang kan ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan keadilan sosial. Karena hal ini semua kan ada perubahan istilah. Ada rolling dari awalnya nomor 5 mungkin jadi nomor 1 dan seterusnya. Dan sekarang sudah paten, tidak bisa diotak-atik lagi. Kalau kita berbicara terkait Pancasila, sila pertama itu, sila kedua itu, sila ketiga itu, sila keempat, dan juga sila kelima. Sudah tidak bisa diotak-atik lagi. Nah, sebelum akhir menjadi sekarang Pancasila, di sila pertama kan sebelumnya menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Negara kita kan negara Indonesia, negara yang multi agama, multi kebudayaan, multi kepercayaan, multi bahasa, dan lain sebagainya. Tentunya digantikanlah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini sepintas terkait proses sebelum kita merdeka. Kita ketahui bersama, kalau kita berbicara terkait merdeka, tentunya tidak terlepas dengan proses. Apa prosesnya? Yaitu salah satunya 1 hari sebelum kita merdeka, ada yang tahu mungkin tanggal 16 ada kejadian apa? Rengas Dengklok, Pak. Ada sebut dengan istilah penculikan ya. Penculikan. Sudah maju aja. Penculikan golongan-golongan tua oleh golongan-golongan muda. Jadi disampaikan terkait Hiroshima dan Nagasaki itu lebih tepatnya itu pada 6 Agustus. Jadi kurang lebih sekitar 10 atau 11 hari sebelum kita merdeka, bomnya itu dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu ya, oleh Amerika Serikat yang terakhir ini. Maksudnya yang dijatuhkan di negara Jepang sana. Terus kita sudah berbicara di bulan-bulan Agustus sebelum kita merdeka, tanggal 16 barusan saya sampaikan terjadi perundingan antara kelompok muda dengan kelompok tua untuk menyusun teks. Setelah itu mencatat, itu pembuatan teksnya itu konon jam 2 pagi sampai dengan jam 4 sore. Jadi berkisar sekitar kurang lebih 2 jam. Teks proklamasi itu sendiri disusun oleh Soekarno dan juga oleh Muhammad Subarjo dan lain sebagainya. Maka isi proklamasi seperti yang sering kita baca ataupun sering kita dengar, kalau yang kebetulan memegang uang 100.000 mungkin bisa baca ya, ada teks proklamasinya, sangat simpel sekali, sangat pendek sekali. Apakah betul kita merdeka hanya itu? Tentunya bukan. Itu adalah sebagai simbol. Kalau hanya sebatas teks seperti itu, saya pikir mahasiswa sekarang semuanya bisa memerdekakan. Andri, orang mana Andri aslinya Andri? Saya Tasik Malaya Jawa Barat, Pak. Tasiknya mana Andri? Gobras. Oh, Gobras maksudnya kota ya Andri? Iya, kota Kecamatan Taman Sari, Pak. Ya, udah di Jogja belum Andri? Belum, Pak, masih stay home. Oke. Kita lanjutkan. Jadi Iya, Pak. tanggal 16 sebelum kita merdeka, sebelum dibacakan teks, saya ulangi, teks proklamasi itu kalau hanya sebatas sesimpel itu, mungkin Andri juga yang orang Tasik tadi bisa memerdekakan negaranya sendiri. Kalau kan kita berbicara bukan hanya teksnya, banyak sekali proses yang harus dilalui, bukan hanya sebatas teks terus kita merdeka. Tentunya tidak demikian ya. Oke, kita lanjut. Ada momen sebelum kita merdeka jauh, yaitu tanggal 22 Juni 1945. Di sana merumuskan di bawah Pancasila, yaitu dengan nama Piagam Jakarta, atau yang sering kita dengar yaitu UUD 45. Dan seterusnya, kita sepintas saja. Maka ketika kita berbicara terkait kemerdekaan, ketika kita berbicara kemerdekaan, maka kita selesai ataupun kita stop ataupun kita mulai kemerdekaan itu yakni di mulai 1945. 3 hal, kerajaan, penjajahan, sama kemerdekaan. Apakah ada yang dikomentari?
Apakah ada pertanyaan? Dari 45 mahasiswa, apakah ada pertanyaan? Halo, yang sudah di Zoom? Saya Pak ada pertanyaan yang bagi saya tuh agak aneh aja Pak. Kenapa ya kok sampai diculik aja gitu para golongan tua oleh golongan muda yang dimana ya demi mempercepat kemerdekaan gitu. Padahal aslinya itu hanya membuang-buang waktu saja Pak. Oke, terima kasih Andri. Terima kasih Andri. Jadi disinilah Andri pentingnya yang dimaksud dengan sinkron, yang dimaksud dengan kerjasama ataupun sinergi antara yang tua dengan yang muda. Kalau yang tua secara usia dan secara pengalaman tentunya mereka cenderung lebih berhati-hati. Sedangkan sebaliknya anak muda inginnya itu segera semuanya itu. Ingin yang instan, ingin yang cepat, ayo segera. Ketika terjadi penculikan bukan tanpa alasan kan yang muda itu, karena kan harapan yang muda supaya segera dimerdekakan, supaya segera diproklamasikan. Sejarah itu masih mencatat, kenapa kok harus tanggal 17, waktu itu bertepatan dengan bulan suci Ramadan, bertepatan juga dengan hari Jumat, kan bukan tanpa alasan. Dan bahkan ulama-ulama besar untuk memilih tanggal 17 itu kan meminta petunjuk. Bagi yang beragama Islam tentunya dengan menggunakan sholat istikharah mungkin, atau bagi yang agama yang lain bisa menyesuaikan. Memang yang muda sama yang tua itu selalu ada perbedaan. Maka penting ketika perlu tenaga, carilah anak muda karena yang mikir yang tua. Anak muda hanya bisa bergerak tanpa mau berpikir serius. Nah, makanya disinilah dari pentingnya yang namanya sinergi antara yang tua dengan yang muda. Bagi kita mungkin terkesan itu kayak kenapa sih kok cuman merdeka saja, kok harus diperlama ataupun seakan-akan justru malah memperkeruh suasana ketika kejadian ataupun penculikan di Rang SD Klok itu. Ada tambahan lain, Dri? Sekian Pak, cukup. Ini dari 49 mahasiswa yang mau berkomentar hanya Andri. Saya ingin bertanya aja. Nurfika. Ulangi Nurfika. Halo yang di Zoom. Maaf ya Pak. Nurfika, ada komentar? Tidak ada Pak. Saya ingin kesepakatannya di sini Zoom itu di tempat saya ada 48. Coba saya ingin ada kesepakatannya nyalakan kameranya semuanya. Jangan-jangan ditinggal Zoom-nya. Saya ulangi, tolong nyalakan kamera semuanya. Nailah Magfirah ada komentar? Nailah Magfirah ada komentar? Tidak Pak. Coba yang lain. Kalau gitu saya Pak, saya mau nanya Pak. Ini Arya Satria dulu, silakan Arya. izin tanya Pak. Ini mengenai Pancasila. Ya. Ini kan dasar negara ya Pak. Ya. Kalau misal ini undang-undangnya doang ya Pak, boleh diungkapin? Silahkan. Boleh. Ini kan dasar Pancasila ya Pak. Kalau dasar Pancasila ini dihilangkan di tahun ini, maksudnya di zaman-zaman sekarang ini, masalah apa aja yang bakal keluar Pak? Ataukah di Indonesia ini bakal baik-baik saja atau tidak Pak? Terima kasih Satria. Ya. Ketika ada pertanyaan, bagaimana kalau kita rubah Pancasila? Misalkan Satria punya unek-unek, menurut saya burung Garuda kurang keren, saya ganti dengan naga misalkan. Atau misalkan tanggung 5 saya jadikan 10. Atau misalkan saya nggak mau 5, 1 aja lah.
Berarti kan bukan lagi Pancasila, mungkin bisa jadi Dasasila atau Ekasila misalkan. Bagaimana ketika Pancasila itu dirubah atau diganti? Jangankan mengganti, merubah saja tidak boleh. Karena kalau sampai dasar negara kita dirubah, itu sama dengan membubarkan negara. Saya ulangi lagi, kalau kita merubah dasar negara kita, itu sama dengan membubarkan negara. Apalagi kalau mengganti. Kita misalkan taruhlah diganti Pancasila dengan yang lain. Saya tidak usah menyebutkan ya diganti dengan yang lainnya. Misalkan salah satu ideologi, saya tidak usah menyampaikan. Apakah bakal baik-baik saja? Tentunya tidak. Betapa sulitnya para pendiri bangsa, founding father memilihkan Pancasila, dikaji secara serius, tiba-tiba mau kita rubah. Ada sebetulnya sebuah jawaban ketika ada pertanyaan yang sama. Apakah Pancasila bisa dirubah atau bisa diganti? Tentunya Pancasila itu bisa dirubah dan bisa diganti hanya oleh para pendiri bangsa kita. Mungkinkah kita menghadirkan mereka yang duduk dalam panitia 9, mereka yang sudah duduk merumuskan dalam BPUPKI, dalam PPKI? Tentunya kan tidak mungkin. Maka kembali lagi kesimpulannya adalah tidak bisa. Karena kalau dirubah langsung ataupun hanya saya ulangi, diganti ataupun dirubah ataupun bahkan diganti, tentunya ini sama dengan membubarkan negara. Nah, atau jangan-jangan di sini Satria sudah punya tawaran. Kira-kira kalau mau digantinya dengan apa kira-kira Satria? Enggak Pak, ini nanyain soal permasalahan kalau misalnya masalahnya kalau nggak ada gitu. Dasarnya nggak ada, terus masalah apa aja yang bakal keluar gitu. Nanya sebenarnya itu sih Pak. Ya, yang jelas tadi ya Satria, pertama itu sama dengan membubarkan negara. Nah, kalau sampai sudah membubarkan negara, yang muncul adalah banyak sekali ideologi-ideologi yang nantinya tersebut untuk muncul menjadi ataupun sebagai Maria ya, yang muncul ataupun ingin menjadikan sebagai dasar negara. Saya ulangi, kalau sampai diganti, saya ulangi, kalau sampai dirubah apalagi diganti, itu sama dengan membubarkan negara. Sudah jelaskan kalau negara kita dibubarkan apa yang terjadi? Mungkin yang orang di Pulau Jawa buat negara sendiri, yang di Pulau Sumatera mungkin membuat negara sendiri, dan seterusnya. Nah, ini kan sangat ngeri sekali ya kalau kita berbicara hal tersebut. Makanya Satria, ketika ada isu, saya tidak tahu ya benar atau tidaknya ya, ketika ibu kota mau dipindahkan ke Kalimantan, ke Pulau Kalimantan, harusnya kan kita ingat betapa perihnya para pejuang kita menjadikan ibu kota pertama Jakarta, pernah pindah ke Yogyakarta atau bahkan ke tempat yang lain. Apakah segampang itu meninggalkan sejarah? Karena bagi saya, sejarah itu bukan masalah. Kalau terus-menerus ibu kota di Jakarta, ya yang maju hanya Jakarta. Menurut saya tidak seperti itu. Apakah yakin ketika ibu kota pindah ke Kalimantan semuanya bakal merata? Kan belum tentu. Ini berbicara terkait pemindahan ibu kota, meskipun pusat pemerintahan tetap di Jakarta pada nantinya. Nah, apalagi sampai kita memindah atau bahkan menggantikan, saya ulangi, bukan memindah ya, merubah atau bahkan mengganti dasar negara. Saya pikir dengan adanya pemindahan ibu kota juga ini bakal jadi polemik yang besar ya, apalagi dasar negara ya yang menyangkut kita bersama. Kita lanjut dulu, masih dalam kemerdekaan, kita sepakati bersama mulai 1945 per 18 Agustus, maka dikatakanlah itu awal ataupun asal muasal kita merdeka. Pertanyaan selanjutnya adalah saya tanyakan ke Satria saja. Satria? Ya. Satria, setelah kita merdeka membacakan teks proklamasi, apakah Indonesia sudah punya ibu kota? Sudah, Pak. Di mana? Menurut saya sudah, Pak. Di mana? Masih Jayakarta kan, Pak? Oke, silahkan berkomentar. Yang kedua, apakah Indonesia kala itu sudah memiliki kekayaan?
Belum, Pak. Oke. Apa Kekayaan secara material atau kekayaan alam? kekayaan secara material? Apakah waktu itu Indonesia sudah memiliki ketatanegaraan, pemerintahan? Misalkan kalau sekarang kan sudah ada TNI, sudah ada Polri, sudah ada lain sebagainya. Apakah waktu itu sudah ada? Belum, Pak. Oke, kita sepakat belum ya? Kita berbicara sekarang 18 Agustus sampai dengan 2021 ini. Oke. Kita akan berbicara lebih detail dengan yang namanya Pancasila. Satria dan mahasiswaku yang lainnya, seperti yang sudah saya sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, ketika 18 Agustus 1945, presiden pertama adalah Soekarno dan waktu itu wakil pertamanya adalah Muhammad Hatta. Seperti yang sering kita dengar, Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Zaman Soekarno menjadi presiden, maka dilingkupilah dengan nama Orde Lama. Orde Lama itu bukan Soekarno yang mengatakan, itu adalah kita saja yang mengatakan. Untuk membedakan antara Soekarno dengan Soekarno. Kita lanjutkan. Di zaman Orde Lama, Pancasila itu seakan-akan menjelma dengan yang namanya Nasako. Nasionalis, agamis, dan komunis. Kenapa kok ini masih muncul? Jawabannya adalah dengan pertanyaan. Apakah setelah kita merdeka, 1945, penjajah serta-merta menghilang atau sempat balik lagi? Sempat, Pak. Komentar? Sempat. Kembali lagi ya. Sempat datang lagi. Dan pada militer. kalau yang sudah di Jogja tahu ada Museum Perjuangan misalkan. Di sana ada misalkan ada Museum Vanderbilt dan lain sebagainya. Nah, jadi tidak serta-merta ketika kita merdeka itu langsung hilang. Dan bahkan masih ada ideologi yang lain di luar Pancasila yang menginginkan merubah dasar negara bukan Pancasila. Seperti itu. Klimaks ataupun puncak dari komunis itu pada tahun 1965 atau yang sering kita dengar dengan sebutan G30 SPKI. Itu adalah puncaknya. Sebelum-sebelumnya komunis itu melakukan pemberontakan juga. Namun kan tidak berhasil ataupun kita sebut dengan istilah gagal. Selain komunis, ada satu lagi ideologi yang besar, yaitu yang Islam. Jangan salah, ketika kita sudah merdeka, seorang tokoh ternama, mungkin Andri tahu daerah Tasik, Jawa Barat sana, dengan seorang tokoh dengan nama SM Kartosuwiryo. Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Dia adalah orang yang konon sejarah mencatat pernah memproklamasikan NII, Negara Islam Indonesia. Ya. Atau bahkan Andri pernah dengar istilah TII, Andri? Belum, Pak. Oke, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Saya dulu diceritakan sama kakek-kakek di rumah ya dulu. Kakek kamu itu katanya ikutan DI. Ikutan DI, rambutnya gondrong, yang kalau nanya kepada orang lain, kamu sepakat nggak kalau Indonesia menjadi negara Islam? Tidak sepakat, dipotong katanya lehernya. Iya, kalau itu mah tahu. Saya kurang tahu. Yang pasti kakek saya menurut saya baik. Itu adalah gambaran bahwasanya setelah kita merdeka pun di Orde Lama ada ideologi besar lainnya. Barangkali bukan hanya nasionalis, agamis, sama komunis, mungkin ada ideologi yang lain yang barangkali ini tidak muncul ke permukaan. Nah, makanya Pancasila di zaman Orde Lama seakan-akan menjelma menjadi Nasako. Saya lanjutkan. Ada sebuah, saya katakan ini dikatakan lucu-lucuan tidak masalah, tapi ada sebuah inti permasalahan yang sering dikatakan adalah berbicara terkait korupsi. Harus saya sampaikan, dalam mata kuliah pendidikan Pancasila ini, kan saya harus menjelaskan terkait pendidikan anti korupsi. Konon dulu dikatakan, zaman Orde Lama korupsi itu di bawah meja, jadi masih ngumpet-ngumpet, masih malu-malu. Jangan salah ya Andri, ketika kita merdeka kita belum punya yang namanya harta. Andri barangkali tahu Andri, daerah mana yang memberikan kekayaannya untuk negara kita? Siak Pekanbaru, Pak. Apa? Siak Pekanbaru.
Oke, salah satunya oke, atau lebih terkenalnya yang sering Kerajaan Siak, yang pertama Aceh, adalah yang pertama itu adalah Papua, jangan salah. oh Papua. Berikan kekayaan pertama untuk negara kita adalah Papua. Setelah itu Aceh. Selanjutnya ada DIY. Ini berbicara yang ruang lingkup besar. Tidak mungkin para pada itu menginginkan ataupun mengharuskan kita, maaf, mereka untuk berkorupsi. Mengumpulkannya aja susah, apalagi harus mengkorupsinya. Ada yang tahu berapa tahun Soekarno jadi presiden? Masih berbicara Orde Lama. Ada yang tahu berapa? Berapa? 30. Soekarno. Iya tuh. Ardianto ada suara musik, suara iklan. Ada yang berkomentar berapa tahun Soekarno jadi presiden? 1945, selesai di 1965. Berapa tahun? 20 tahun, Pak. Oke, kurang lebih 20 tahun. Siapa yang berkomentar? Saya, Pak. Naila Maufiroh. Nah, Magfiroh. Dinyalakan saja mikrofonnya, Naila. Iya, Pak. Oke, selanjutnya ada yang tahu proses pemindahan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto? Pernah mendengar istilah Super Semar? Iya pernah Pak. Oke, Super Semar. tanggal berapa Super Semar? Dri, Apa Pak? Kurang jelas Pak, maaf. tanggal berapa? Kalau tanggal-tanggalnya sih Pak, jujur saya tidak tahu, tapi kalau tentang Super Semarnya saya tahu Pak. Kalau Andri tidak tahu Super Semar tanggal berapa, saya pikir agak So, aneh. 11 Maret kalau lah. 11. Jadi, Harusnya kan sudah tahu. Oke, dalam Super Semar yang Andri ingin ceritakan atau yang Andri ketahui seperti apa, Andri? Singkat saja. ya setahu saya Pak ya, Super Semarnya pemindahan kekuasaan dari Soekarno kepada Bapak Soeharto aja Pak. Kalau isi-isinya saya kurang mengkaji Pak. Oke. Ada yang mengatakan Super Semar itu 2 lembar. Tapi yang dibaca yang sampai hanya 1 lembar. Apakah mungkin pemindahan kekuasaan hanya cukup dengan 2 lembar kertas? Ini pertanyaan pertama. Maka bakal muncullah pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Ketika pemindahan kekuasaan dari Orde Lama kepada Orde Baru, ketika presidennya Soeharto disebut dengan istilah Orde Baru. Ada yang tahu berapa lama Soeharto jadi presiden? 32 tahun. 32 tahun kalau kita akumulasikan, itu sekitar 7 periode. Misalkan Andri jadi presiden 7 periode, bakal apa yang dilakukan Andri? Ya, kayak Bapak Soeharto aja Pak, Bapak Pembangunan. Barangkali ya, barangkali. Kita berbicara di dalam Orde Baru. Di dalam Orde Baru seakan-akan kita berbicara Pancasila loh, bukan berbicara tata pemerintahannya. Kita berbicara Pancasila di zaman Orde Baru itu seakan-akan menjelma dengan sebuah yang disebut dengan P4. Tahu kepanjangannya P4, Dri? Tidak Pak. Bagi ada yang tahu P4? Tidak ada yang tahu ya? Pendidikan Moral Pancasila. Itu PMP itu. Saya katakan P4, saya tanyakan P4. Pembangunan. Bagi yang belum tahu saya sampaikan. Gila bukannya. Yang punya 1 ruangan berdua, 1 saja yang dinyalakan ya. Jadi P4 itu kepanjangan dari Pedoman, Pengamalan, dan Penghayatan Pancasila. Saya yakin mahasiswaku yang sudah join di Zoom barangkali belum pernah merasakan yang namanya Orde Baru ini. Karena Orde Baru ini kan tumbang ataupun selesai di 1998. Tentunya kalau seseorang sudah jadi presiden, pastilah tahu, apalagi jadi presidennya. Kalau kita hitungkan 1 periodenya 5 tahun, berarti kan hampir 7 tahun nih jadi presiden. Tentunya banyak celah, banyak
banyak hal yang bisa dilakukan. Namun di sisi lain, silahkan Dri coba bertanya kepada kakek nenek atau orang tua, Iya Pak. zaman Soeharto enak atau tidak? Kemungkinan Saya menjawab itu, pernah bertanya seperti itu Pak. jawabannya seperti apa, Dri? Katanya ya enak gak enak katanya Pak. Enaknya mungkin di mana, Dri? Enaknya dari bahan pokok yang murah-murah gitu Pak. Tidak enaknya? Terus kalau tidak enaknya apa ya? Lupa lagi Pak kalau tidak enaknya tuh. Zaman Soalnya udah lama. Soeharto itu terkenal dengan istilah politik di bawah, ekonomi di atas. Ini adalah sebuah teori, jadi kalau kalian tahu dengan jungkat-jungkit sebuah permainan, satu di atas pasti satu di bawah. Kecuali rata ya, seimbang. Satu di bawah, satu di atas. Kenapa? Kalau politik turun, pasti ekonomi naik. Dan kalau politik naik, maka ekonomi turun. Itu sebuah teori. Di zamannya Soeharto, itu ekonomi naik, tapi politik turun. Contohnya apa? Zaman dulu pers itu dilarang. Dibungkamnya pers. Bahkan banyak sekali musisi-musisi kalau di Jawa Barat, mungkin ada dengan nama Doel Sumbang, itu lama masuk penjara karena sindiran lirik lagunya. Atau musisi nasional ternama dengan nama Fales misalkan, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, itu pers itu memang dibungkam, namun kebalikannya dengan sekarang. Sekarang itu saking dibungkam, saking dibukanya pers, itu semuanya hampir bablas. Sudah tidak terkendali. Seperti contoh, Andri mau membuat informasi. Misalkan Andri tidak senang terhadap Satria, ya sudah Andri membuat pengumuman innalillahi Satria meninggal. Di broadcast melalui WA group, di broadcast kemana-mana, semua orang sudah tahu bahwasanya oh ternyata Andri meninggal, ternyata Satria meninggal. Nah ini sebagai contoh bahwasanya zaman sekarang ini saking terbebasnya ya, bebasnya yang bablas pers itu sudah tidak bisa terkontrol. Nah tidak usah jauh-jauh lah. Informasi yang kita terima barangkali hari ini mungkin itu infonya hoax, tapi kan terkesan benar, terkesan betul. Nah, maka istilah korupsi kalau di zaman Orde Baru dengan sebutan korupsi di atas meja, sudah terang-terangan korupsinya. Nah, ini sebuah istilah ya, ini hanya stereotip saja. 1998 tumbanglah Orde Baru. Maka bergantilah dengan sebuah orde dengan yang namanya reformasi. Oke, bagi yang sudah tahu orde reformasi itu dimulai dengan mundurnya Soeharto jadi presiden, yang naik siapa? Di sini dalam share screen saya sudah warna hijau ya, reformasi. Setelah Soeharto turun, siapa yang jadi presiden? Bahrudin Yusuf Habibie. B.J. Habibie atau lebih terkenal dengan sebutan Eyang Habibie. Ini salah satu presiden yang bagus, cuman sayangnya waktu itu jadi presidennya tidak begitu lama. Dan termasuk orang yang berani melepas Timor Timur dari negara kita. Bukan tanpa kajian tentunya Pak Habibie itu. Seperti yang kita ketahui bersama, di masa Orde Lama baru zamannya Soeharto, ada yang disebut dengan GBHN, Garis-Garis Besar Haluan Negara. Swasembada pangan di mana-mana, perekonomian itu bagus, dan konon saking suburnya katanya sampai ada tikus yang mati di lumbung padi katanya, saking suburnya mungkin, saking banyaknya makanan. Setelah terjadi Orde Reformasi, kan muncul termasuk dengan sekarang 2021 ini kan bagian dari orde ataupun era reformasi. Pertanyaan simpel yang muncul adalah, sekarang Pancasila menjelma sebagai apa di orde reformasi ini? Tolong dikomentari. Saya ingin lebih banyak berdiskusi karena yang join di Zoom adalah 45. Saya tidak mungkin harus terus-terusan menyampaikan materi. Saya ingin dikomentari pertanyaan saya oleh Hieronymus Ririn. Tolong dikomentari pertanyaan saya. Panggil
Panggilannya siapa? Hieronymus. Coba ulang. Pak. Panggilannya siapa? Hieronymus. Hero, Pak. Siapa? Hero. Oke, Hero. Coba di order reformasi sekarang, Pancasila sekarang menjelma seperti apa? Kurang jelas suaranya, Pak. Ada yang bisa dengar suara saya, tolong disampaikan kepada Hieronymus. Kurang jelas juga di sini, Pak. Maria, memang tidak terdengar suara saya. Maria. Tadi, Pak, kurang jelas. Masalah dari headsetnya Pak mungkin Pak tadi. Saya minta tolong komentar mahasiswa yang memang bisa dengar jelas suara saya. Iya Pak. Bagai icon, Pak. Oke, Shirley Prasetya Ningtyas, betul? Iya. Apakah terdengar jelas suara saya? Terdengar. Oke, barangkali teman-teman yang lain belum dengar, tolong Shirley yang menyampaikan. Pertanyaan saya adalah, di zaman Orde Reformasi, seakan-akan Pancasila menjelma sebagai apa? Tolong sampaikan lagi di Zoom, kalau memang suara saya tidak terdengar jelas. Reformasi, Pancasila dilambangkan sebagai apa? Ya betul, Pak. Saya ulangi, di zaman, jadi gini, Shirley, di zaman Orde Lama, itu Pancasila seakan-akan menjelma dengan yang namanya Nasakom. Di zaman Orde Baru, Pancasila seakan-akan menjelma dengan yang namanya P4. Di Orde Reformasi, termasuk sekarang, Pancasila menjelma sebagai apa? Mudah-mudahan yang lain bisa berkomentar, atau langsung Shirley mau berkomentar juga silahkan. Saya sekarang itu Pancasila sebagai simbol. Hanya simbol saja. Simbol kan. Dimatikan aja kameranya, Shirley, kalau sinyalnya kurang bagus. Ya, Pak. Silakan. Silakan komentar yang lain. Izin jawab Pak. Oh, silakan, Harbianto. Sebagai dasar negara atau sumber dari segala hukum yang ada di negara Indonesia. Komentarnya terima kasih. Tapi yang ingin saya lanjutkan, Harbianto, adalah zaman Orde Baru seperti itu, sama. Dasar negara kita. Di Orde Lama juga sama. Tapi kan, Maaf. Enggak Pak, lanjut dulu Pak. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah, saya ulangi pertanyaan saya, di Orde Reformasi atau kita sebut dengan Pasca Reformasi, Pancasila ini menjelma sebagai apa? Apakah masih ada atau tidak? Seperti itu. Silakan. Tidak. Maaf Pak sebelumnya, ini menurut pendapat pribadi atau emang udah ada gitu? Saya berharap memang ada argumen, tapi tidak ngawur-ngawur banget ya. Kalau sudah sempat baca buku silakan sampaikan. Jadi kita berdiskusi, tapi diskusi yang saya sampaikan bukan seperti debat kusir ya. Misalkan Andri punya pandangan, silakan disampaikan. Silakan Andri. Bagi pandangan saya sendiri, jujur Pak ya, Pancasila tuh sekarang seperti diabaikan Pak. Minimnya toleransi, ya banyak rasisme, sara, dan hal-hal yang kurang Pancasilais lainnya gitu Pak. Emang ada siapa yang mengatasnamakan pemuda Pancasila, tapi seperti apa itu Pancasila itu? Tapi saya belum menemukan emang itu pemuda Pancasila, mana Pancasilanya, kok gitu sikapnya. Betul. Itu kebetulan ada sebuah organisasi yang mengatasnamakan atau seperti yang sudah kita ketahui bersama ya, ada dengan sebutan mungkin Pemuda Pancasila dan sebagainya. Tapi kan untuk pengaplikasiannya sekarang ini hampir tidak ada.
Jadi zaman Orde Lama, saya ulangi maaf, di zaman Orde Baru saya merasakan Orde Baru. Saya pernah menghafalkan yang namanya butir-butir Pancasila. Dan bahkan zaman itu terasa sekali adanya Pancasila. Tidak pernah kita nonton di televisi kala itu ada anak menganiaya atau amit-amit misalkan sampai membunuh orang tua. Sekarang terjadi kan? Atau bahkan sebaliknya. Intoleransi di mana-mana, terus saling menghina, saling menghujat dan lain sebagainya. Ya, ini adalah kalau menurut saya ini kesalahan dari niat reformasi. Jadi kalau kita berbicara reformasi, Nindri, misalkan Andri pernah melihat sekumpulan burung, taruhlah burung itu ada 10 nih, sedang terbang, mereka membuat formasi. Kalau hilang satu, maka formasi itu kan tidak bagus. Nah, supaya kembali lagi ke awal itu disebut dengan reformasi. Bukan deformasi, tapi reformasi. Yang awalnya tidak benar dibenarkan. Yang awalnya harus lurus berbelok diluruskan biar tidak belok. Harapan reformasi adalah seperti itu. Nah, maka kita kesimpulkan kalau berbicara Pancasila di Orde Reformasi sekarang sampai dengan sekarang 2021 ini tetap masih tanda tanya. Apakah P4 saya ulangi, apakah 4 pilar itu bisa menggantikan halnya P3 seperti halnya pedoman pengamalan dan penghayatan Pancasila, P4 apakah bisa atau tidak? Tentunya kan kita masing-masing yang bisa menjawab. Maka dalam handout yang saya berikan, di sana banyak sekali referensi, memang buku-buku lama. Silahkan kalian baca, silahkan kalian kaji, syukur-syukur kalian bisa mempelajarinya. Itu pengantar ataupun sebagai bentuk stimulus dari landasan historis. Makanya selanjutnya saya sampaikan, asal nilai-nilai Pancasila itu tidak lain dan tidak bukan adalah dari bangsa Indonesia itu sendiri atau bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila. Itu yang bisa saya sampaikan untuk landasan historis. Kalau ada komentar silahkan. Masih panjang Kak? Masih panjang nggak waktunya ini, Subandrio? Subandrio atau Maria? Oh, sinyalnya kurang. Masih, Pak. Masih berapa lama lagi, Subandrio? Kalau jamnya sudah pas, Pak. Cuman karena kami tidak ada kegiatan lain setelah ini, jadi boleh-boleh aja dilanjutkan. Belum mandi, Pak. Maaf. Tuh, ada yang belum mandi katanya Maria, Mas Ajum sambil mandi. Kalau ada komentar yang mau berkomentar sebelum kita akhiri perkuliahan. Sholat, Pak. Siapa yang belum sholat? Masya Allah. Ini saya kebagian dosa kalau ada yang belum sholat ini. Ini di Indonesia Barat atau di Indonesia Timur ini? Kalau di Indonesia Timur harusnya udah maghrib dari tadi nih. Atau dikira cukup? Pak, izin bertanya Pak, maaf. Mungkin ini hanya sekedar pertanyaan dari pribadi diri saya sendiri ya Pak ya. Bagaimana apabila negara Indonesia ini mengubah bentuk dari awalnya itu negara republik menjadi republik ini Pak menjadi republik federal Pak, yang seperti halnya diusulkan oleh Bapak Muhammad Hatta dulu. Kita tidak seperti Amerika, Andri. Iya kan, makanya saya seperti itu Pak. Bagaimana jika melakukan seperti federal tersebut, Pak? Oh, saya jawab, tentunya kita tidak seperti Amerika. Kalau Amerika, mereka melakukan serikat, tapi negara-negara bagiannya itu loyal terhadap Amerikanya. Saya yakin dan percaya, misalkan, tadi kan saya sampaikan, di Pulau Jawa misalkan membuat negara Jawa, di Sumatera, negara Sumatera, di Kalimantan, negara Kalimantan, dan seterusnya. Berarti kan nanti pemerintahannya tetap satu kan, presidennya tetap satu. Nah, ini yang di bawah kalau kita difederalkan, saya yakin tidak seperti di Amerika.
Dan kalau dilakukan seperti itu, apakah sesuai dengan Pancasila? Itu dari pertanyaannya. Oh iya. Jadi pertanyaan Andri itu bisa saya jawab kembali dengan sebuah pertanyaan. Kalau memang tidak sesuai dengan Pancasila, tentunya ini sama dengan melanggar. Iya Pak. Harapan Soalnya kita adanya Pancasila itu adalah sebagai tujuan negara kita, bukan hanya sebatas terpampang saja dalam sudut-sudut kampus, dalam sudut-sudut sekolah, presiden, wakil presiden, di atasnya burung Garuda, tidak hanya sebatas seperti itu. Barangkali bukan hanya Andri yang menawarkan sistem pemerintahan. Kenapa kok tidak kaisar saja? Kenapa kok tidak raja atau ratu dan lain sebagainya? Menurut saya di kita pun meski demokrasi di negara kita, tapi demokrasi kita beda dengan demokrasi di Amerika. Kita demokrasinya adalah demokrasi Pancasila, tidak seperti yang lain. Mungkin atau tidak kita dilakukan misalkan seperti di Amerika, partainya cukup dua. Partai apa tadi? Satu? Demokrat sama apalagi satu lagi? Republik ya? Republik mungkin. Kalau sampai ini dilakukan, tentunya negara kita ini partai ada beribu-ribu. Banyaknya ya, bukan berarti betul 1000 ya. Bahkan ada partai terbaru yang tiba-tiba langsung jadi partai. Kita juga tidak tahu prosesnya tiba-tiba ada partai. Itu di negara kita. Seperti yang diharapkan oleh Maria dan yang lainnya, sebentar saya sharekan. Saya mengajukan sebuah pertanyaan. Mudah-mudahan bisa dijawab pertanyaan saya. Silakan bisa dikomentari. Tapi dikomentarinya di pertemuan yang akan datang. Bisa ditulis, diupload di e-learning. Tentunya karena ini adalah sebuah pertanyaan, kapan disahkannya Pancasila, oleh siapa, bagaimana proses terbentuknya. Kalau tidak sempat mencatat, bisa di screenshot di HP-nya. Ini ada 3 pertanyaan. Jadi Maria dan yang lain, yang tadi siapanya satu lagi. Kalau menantang tugas, saya berikan sebuah soal. Jadi kalau pertanyaannya kapan disahkan Pancasila, misalkan jawabannya kemarin, tanggal 8 Oktober 2021, tidak sesimpel itu. Coba berikan kajian, tentunya saya berharap kajian yang rasional, boleh atau tidak baca dari referensi silahkan, tapi saya saya tidak suka yang namanya copy paste. Kerjakanlah pekerjaan berdasarkan kemampuan masing-masing. Untuk cari informasi dari media cetak, misalkan dari jurnal, jadi dari e-book ya yang ataupun buku online, atau dari buku, dari koran, dari majalah, silahkan, tidak masalah. Bisa dipahami ya? Siapa Pak? Karena sudah jam 17:02, kalau secara hitung-hitungan saya sudah korupsi 2 menit. 12 menit Pak. Maria itu mintanya saya diteruskan, tapi kasihan yang belum mandi Maria. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Maria, terus Subandrio dan yang lainnya. Saya tentunya minta maaf karena mengambil waktu sore kalian untuk bersantai malah untuk kuliah. Saya berharap tidak terjadi lagi ataupun seperti kegiatan tadi. Jadi tentunya kalau berbicara pilih ngajar atau pilih di luar, ngajar adalah kewajiban saya. Namun tadi juga kan harus ada kewajiban lain yang dimintakan oleh Pak Dekan. Itu yang bisa saya sampaikan di sore hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga komunikasi. Subandrio, Maria, dan mahasiswaku semuanya yang saya banggakan. Kalau misalkan suatu ketika ada kesepakatan kita ingin kuliah luring di kampus, kita diskusi bersama-sama di WA Group. Tentunya saya berharap ada tetap protokol kesehatan. Bagi yang belum vaksin, vaksin dulu ya. Dan tentunya ini bisa dijadikan bahan pertimbangan. Yang sudah saya sharekan terkait form pengisian untuk berdoa bersama Allah Tuhan Yang Maha Esa, berdoa dalam hati menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai, semoga bermanfaat.
absensi silahkan ketik NIM dan nama lengkap masing-masing. Setelah itu bisa langsung log out dari Zoom. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasnya Pak, ditulis pakai tangan atau ketik?